Dan Peter, hingga dengan siang hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan hingga saat ini belum ada satupun korban yang ditemukan pada hari ini. Dan tadi saya melihat juga ada warga dan juga keluarga dari korban yang melihat proses evakuasi, namun warga dan juga keluarga korban ini dihimbau untuk tidak mendekat ke lokasi longsor. Selain karena faktor keamanan, ini juga karena lokasi tanah yang masih bergetar dan tidak stabil, sehingga ini faktor keamanan jadi hal yang utama untuk diperhatikan. Selain itu juga dengan adanya warga yang berada di sekitar lokasi ini dapat menghambat proses evakuasi. Selain itu kendaraan untuk menuju ke lokasi longsor ini juga dibatasi, hanya kendaraan petugas dan juga tim medis saja yang boleh memasuki tempat longsor. Dan selain itu juga untuk mempercepat dari proses evakuasi tidak hanya ada penambahan personil menjadi sekitar lebih dari 1.500 personil, ini juga diperbantukan dengan tim SARDOK. Menurut dari BPBD sendiri, pembantuan dari anjing pelacak ini cukup membantu untuk menemukan korban. Selain karena luas lokasi dari longsor yang mencapai 1,5 kilometer, reruntuhan ini juga cukup tinggi mencapai 20 meter. Peter dan Zizi. Baik Fani, sampai saat ini apakah tim masih fokus melakukan pencarian di zona tempat dua korban jenazah sebelumnya ditemukan atau ada perubahan pemetaan untuk pencarian? Jika kemarin zona terbagi menjadi 3, yaitu zona A, B, C dengan 3 titik, maka pada pencarian kali ini dilakukan 3 zona pencarian dengan fokus utama di zona C, tempat ditemukannya 2 jenazah, lalu juga zona B yang paling luas, dan juga zona A. Kalau zona A sendiri ini yang berada di paling atas ada 1 titik pencarian, yang di zona B ada 4 titik pencarian, sedangkan yang terakhir yang paling bawah di zona C ini ada 3 titik pencarian, sehingga total titik pencarian diperluas mencapai 8 titik. Dan untuk diperluasnya titik-titik ini juga berasal dari informasi warga yang selamat, karena pada saat kejadian mereka melihat saudaranya lalu juga tetangganya yang tertimbun tepat di titik-titik tersebut. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa personil gabungan yang melakukan evakuasi. Selain lokasi kejadian longsor yang menjadi penghambat pada proses evakuasi ini adalah susahnya sinyal, sehingga mereka sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu juga cuaca dan juga kondisi tanah yang belum stabil yang masih terus bergerak ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses evakuasi. Sejauh ini cuaca di Ponorogo masih mendung dan ini memang sejak pagi tadi sudah mendung, dan menurut dari perkiraan BMKG sendiri diperkirakan pada siang sampai dengan sore nanti di wilayah Ponorogo termasuk di wilayah longsor ini akan terjadi hujan yang sangat deras. Bisa diperkirakan kalau misalnya hujan deras kembali terjadi maka proses evakuasi terpaksa harus dihentikan. Zizi dan juga Peter. Ya, Tiffany Alhamid melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur, dan ini memang